Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Lina Rahmati dengan NIM 23115418. Nah, pada kesempatan ini nanti saya akan mempresentasikan bagaimana saya menjalankan bisnis affiliate sebagai mahasiswa, mulai dari konsep awal sampai hasil transaksi yang benar-benar saya dapatkan. Nah, sebelum masuk ke bisnisnya, saya akan jelaskan dulu latar belakang dari kenapa model bisnis ini saya pilih gitu. Oke, saat ini perilaku belanja masyarakat itu sudah banyak bergeser ke social commerce, yang dimana orang itu lebih tertarik ketika membeli produk yang sedang viral atau sedang diskon gitu. Terutama jika direkomendasikan oleh orang yang mereka kenal gitu kan. Nah, namun di sisi lain tidak semua orang tuh punya waktu untuk mencari produk yang benar-benar murah dan terpercaya. Nah, selain itu, sebagai mahasiswa, keterbatasan modal dan waktu juga bisa menjadi pertimbangan utama dalam menilai bisnis gitu. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, saya mencoba mencari solusi bisnis yang realistis dan sesuai dengan kondisi mahasiswa saat ini. Oke, di sini solusi yang saya ambil adalah menerapkan model affiliate marketing. Melalui model ini, saya tidak perlu menyediakan stok barang, jadi tidak perlu mengurus pengiriman dan tidak membutuhkan modal awal. Nah, saya juga hanya berperan sebagai pihak yang merekomendasikan produk dan mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang terjadi. Nah, dari solusi ini kemudian saya realisasikan dalam bentuk bisnis yang saya jalankan secara langsung, yaitu, iya, jadi bisnis ini saya beri nama yaitu trendymurah.shop, yang dimana fokus bisnis ini adalah mengkurasi produk-produk viral dan berharga terjangkau dari TikTok Shop. Platform utama yang saya gunakan adalah TikTok Affiliate dengan media promosi melalui WhatsApp, Instagram, dan LinkedIn sebagai landing page. Yang dimana saat saya memulai bisnis ini, akun TikTok saya tuh belum memenuhi syarat tersebut. Nah, di sini juga kelihatan ya. Nah, jadi karena dengan adanya itu, saya memilih memanfaatkan sistem affiliate itu berbasis link. Karena di TikTok juga menyediakan affiliate itu berbasis link gitu. Nah, jadi link produk yang ingin saya promosikan itu saya ambil dari TikTok Affiliate Center, lalu saya kumpulkan terlebih dahulu di LinkedIn sebagai landing page-nya. Nah, setelah itu link tersebut saya bagikan melalui WhatsApp dan Instagram Story karena di sana saya sudah memiliki jaringan pertemanan gitu. Dan hal ini tuh terbukti dari adanya respon langsung dari audiensnya serta transaksi yang benar-benar terjadi melalui link yang saya bagikan tadi. Nah, walaupun tanpa konten video dan tanpa keranjang kuning, transaksi itu tetap bisa berjalan dan tercatat resmi di sistem affiliate-nya gitu. Selanjutnya, eh, saya nanti akan menjelaskan konsep bisnis yang saya terapkan di trendymurah.shop ini. Oke, kita masuk dalam ke konsep bisnis, yaitu dalam menjalankan bisnis ini, saya tidak sekedar membagikan link produk, tapi saya terlebih dahulu memilih produk yang sedang diskon, viral, dan memiliki rating yang baik di TikTok Shop sendiri. Nah, di sini posisi saya tuh bukan sebagai penjual, melainkan sebagai pemberi rekomendasi. Artinya, saya tuh bukan atau tidak berkepentingan menjual semua produk, tetapi hanya membagikan produk yang menurut saya memang layak dibeli karena audiens tuh yang saya sasar itu adalah jaringan personal saya sendiri. Jadi kepercayaan itu menjadi faktor yang eh, sangat penting gitu. Sekali saja yang saya merekomendasikan produk yang mengecewakan, kepercayaan itu bisa hilang dan berdampak pada promosi berikutnya. Nah, oleh karena itu, saya menerapkan konsep smart shopper, yaitu membantu anak audiens mendapatkan produk yang tepat dengan harga yang terjangkau sekaligus meminimalkan resiko salah beli gitu. Di sini juga kelihatan ya bahwasannya saya juga memposting foto dengan jilbab ini tuh kemudian saya cantumkan link produknya, kemudian nanti akan dimasukkan ke sini dan dia bisa memilih produknya itu tadi jilbab. Di sini ada dua jilbab, nanti pilih yang bawah, kemudian diklik, sudah. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu
Setelah konsep ini tersebut kemudian saya terapkan melalui alur bisnis yang sederhana dan terstruktur. Oke. Dari alur bisnis ini tuh dimulai dari saya mengamati tren produk yang sedang ramai di TikTok Shop. Misalnya nih, di sini kan ada pasti laku. Nah, itu pasti orang-orang yang banyak beli di situ, makanya di situ ada pasti laku gitu. Nah, kemudian dari situ saya memilih produk yang relevan dengan kebutuhan audiens dan memiliki rating yang baik gitu. Nah, setelah produk itu terpilih, saya mengambil link affiliate-nya. Saya salin link nih di sini. Nah, terus saya kumpulkan linknya tuh di dalam link it. Tujuannya eh, agar semua link itu tersusun dengan rapi dan mudah diakses oleh audiens. Nah, link yang sudah saya susun tadi, kemudian saya bagikan melalui WhatsApp. Nah, atau Instagram Story yang seperti tadi di awal sebagai media promosi utama. Nah, dari sini audiens tuh dari sini audiens tuh bisa langsung mengakses produk hanya dengan beberapa klik. Nah, jika terjadi pembelian melalui link tersebut, komisi akan tercatat secara otomatis di dashboard TikTok Shop Affiliate Center-nya. Seluruh proses ini berjalan secara digital tanpa stok barang, tanpa pengemasan, dan tanpa proses pengiriman dari pihak saya, gitu. Nah, dengan alur bisnis seperti ini, saya kemudian dapat menentukan target pasar yang paling sesuai. Di sini kelihatan ya, pembelian dari tanggal pemesanan 17 Oktober hingga 15 Januari kemarin gitu. Oke, kita masuk ke target pasar nih ya. Target pasar saya itu adalah pengguna aktif WhatsApp dan Instagram yang sudah mengenal saya secara personal gitu. Jadi sebagian besar itu berada pada rentang usia 18 tahun hingga 35 tahun. Dan sudah terbiasa juga melakukan belanja online gitu. Jadi target ini cenderung responsif terhadap produk viral, produk yang sedang diskon, dan penawaran terbatas. Nah, karena rekomendasi datang dari orang yang mereka kenal, jadi proses pengambilan keputusan yang biasanya itu jadi lebih cepat dan bersifat impulsif gitu. Nah, hal inilah tuh yang membuat WhatsApp status dan Instagram Story itu menjadi media yang efektif untuk saya bisa mempromosikan affiliate nih yang saya jalankan tadi gitu. Nah, dari strategi promosi dan target pasar ini tadi, di sini juga saya ada hasil transaksi yang berhasil saya capai. Oh iya, di sini juga saya cantumin lagi ya untuk bukti apa namanya pembuatan Instastory-nya gitu. Nah, di sini saya cantumkan jilbab tadi, terus di sini juga saya cantumkan tas yang saya pakai gitu. Oke, kita langsung saja ke laporan transaksinya. Oke, berdasarkan aktivitas promosi yang saya lakukan itu sudah tercatat ada total 25 transaksi melalui link affiliate yang saya bagikan tadi. Tapi sebanyak 19 transaksi itu sudah berhasil, sudah berstatus berhasil gitu. Sementara buat 6 transaksi lainnya tuh masih dalam proses. Biasanya tuh komisi akan diterima tuh ketika pemesanan tuh sudah diterima selama 3 hari gitu. Jadi sebelum 3 hari itu komisinya masih dalam status menunggu. Nah, seluruh transaksi ini tuh berasal dari promosi melalui WhatsApp dan Instagram, bukan dari konten video TikTok ya, karena ya follower saya masih di bawah 600 gitu. Jadi tidak bisa buat video konten yang mencantumkan keranjang kuning gitu. Yang dimana hal ini tuh menunjukkan bahwa affiliate marketing tuh tetap dapat menghasilkan penjualan meskipun tanpa memanfaatkan konten video tadi gitu. Jadi, data ini tuh dapat dilihat langsung di dalam dashboard TikTok Affiliate Center dan juga kita bisa melihat pesanan afiliasinya yang orang-orang atau audiens tuh mengklik bagian mana aja yang mereka pesan gitu. Nah, ini sudah kelihatan di sini ada status selesai, terus di sini juga ada status menunggu. Di sini juga kelihatan ya untuk total pendapatan yang sudah saya dapatkan gitu ada 109.000. Oke, dari transaksi ini saya memperoleh keuntungan yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya.
Nah, dari 19 transaksi tadi tuh yang sudah berhasil, total komisi yang saya peroleh tuh mencapai 109.465 rupiah. Yang dimana rata-rata komisi per transaksi berada di kisaran Rp5.000 gitu. Nah, tergantung pada kategori dan harga produk. Biasanya kalau harga produknya eh lebih dari 100.000 dan ada diskon jadi 50.000, itu biasanya komisinya jadi banyak. Atau ya menyesuaikan juga lah dengan kategori dan harga produknya tadi gitu ya. Nah, di sini juga karena bisnis ini tidak memerlukan biaya produksi, jadi stok maupun pengiriman tuh seluruh komisi yang diperoleh merupakan profit bersih. Jadi ya 109 atau mana ya tadi ya. Nah, jadi komisi yang saya dapatkan tuh ya ini, estimasi komisi. Nah, untuk harga dasar komisi ini tuh harganya gitu. Nah, ini komisi sebelumnya, terus komisi estimasi komisinya gitu. eh Pencatatan komisi itu dilakukan secara otomatis melalui TikTok Affiliate Center sendiri. Nah, sehingga komisi yang saya dapatkan tuh transparan dan terukur gitu. Tapi seperti bisnis lainnya ya, model ini tuh juga memiliki kelebihan dan tantangannya sendiri gitu. Nah, untuk kelebihan dan tantangan sendiri tuh dibahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, untuk kelebihan dari bisnis affiliate TikTok ini itu adalah tidak membutuhkan modal awal, risikonya juga rendah, dan fleksibel untuk dijalankan oleh mahasiswa, bisa dimanapun dan kapanpun gitu ya. Nah, bisnis ini juga dapat dijalankan tanpa mengganggu aktivitas perkuliahan. Ya, kita kan bisa menyelesaikan tugasnya itu misal di setelah perkuliahan atau sebelum perkuliahan gitu. Jadi perkuliahan tetap berjalan dan affiliate juga tetap berjalan. Tapi juga ada tantangannya. Nah, tantangannya itu adalah proses pembelian yang membutuhkan lebih dari satu klik, serta potensi kejenuhan audiens jika promosi itu dilakukan terlalu sering. Nah, karena itu saya harus selektif dalam memilih produk dan mengatur waktu promosi tetap efektif. Ya kayak tadi ya, misal apa? Saya kan cantumkannya di link it gitu ya. Nah, itu biasanya tuh orang-orang tuh pada bingung kenapa masuknya ke sini gitu. Nah, ya gitulah. Jadi harus sabar gitu ya. Tapi biasanya kalau melalui WhatsApp itu juga saya seringnya langsung menuju ke link produknya gitu. Oke, berdasarkan hasil dan evaluasi tersebut, di sini juga saya lampirkan rencana, kesimpulan dan rencana pengembangan ke depannya. Nah, untuk rencana ke depan itu berdasarkan hasil yang diperoleh tadi dapat disimpulkan bahwa bisnis affiliate tuh TikTok tuh dapat dijalankan oleh mahasiswa tanpa modal dan juga tanpa stok barang. Target tugas target tugasnya kan 20 transaksi dan keuntungannya 100.000 rupiah gitu kan. Nah, pada dasarnya tuh sudah tercapai semua dengan satu transaksi yang masih menunggu proses penyelesaian, yaitu eh, menunggu sekitar 3 hari lagi setelah barang tuh diterima gitu. Jadi eh, ya sudah tercukupi gitu ya kan ya tugasnya. Nah, kemudian untuk rencana ke depannya itu saya berencana meningkatkan kualitas kurasi produk, membangun komunitas audiens yang lebih efektif, lebih aktif gitu, serta menargetkan 600 lebih followers TikTok agar dapat mengaktifkan fitur keranjang kuning dan mengkombinasikan strategi konten video gitu. Sebenarnya untuk mencapai 600 followers itu juga bisa menggunakan promosi yang ada di TikTok gitu ya. Jadi bisa mempermudah untuk mendapatkan 600 followers tadi gitu. Oke, em, segitu saja presentasi dari yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.